Indonesia dengan keanekaragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, melambangkan beraneka-ragamnya kepentingan dan tujuan dari seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Dan demi mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara, semangat gotong royong serta persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika akan menyatukan keanekaragaman di Indonesia menjadi negara yang utuh dan berdaulat. Pasang surut memperjuangkan dan mempertahankan keutuhan NKRI menjadi harga mati bagi setiap warga negara Indonesia dari masa ke masa. Tanah, air, dan kekayaan alam yang berada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah kunci utama sumber kemakmuran bagi setiap warga negara. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, perairan wilayah negara Republik Indonesia ketika bagian perairan pedalaman berada di bawah kedaulatan mutlak negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah konsep wilayah NKRI yang ditunjukkan kepada dunia internasional. Penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan NKRI. Dan laut teritorial diukur sejauh 12 mil dari garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar milik Indonesia. Hal ini menghasilkan satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat atas tanah dan air Indonesia. Deklarasi Landas Kontinen yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia dipandang sebagai upaya untuk mengesahkan wawasan Nusantara, sekaligus mewujudkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Asas pokok yang termuat dalam deklarasi ini salah satunya adalah sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalah milik negara Republik Indonesia. Selain itu, pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah mengeluarkan pengumuman mengenai zona ekonomi eksklusif yang menyatakan bahwa zona ekonomi eksklusif selebar 200 mil dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Melihat peraturan UNCLOS yang memberikan kewenangan bahwa penarikan garis pangkal lurus diperbolehkan sampai 100 mil laut, Indonesia melakukan penarikan garis pangkal lurus pada kantong Natuna dengan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 1998. Maka bertambah luaslah wilayah pengelolaan pada zona ekonomi eksklusif Indonesia. Periode 1998 sampai dengan 2010, beberapa pencapaian kesepakatan batas maritim dengan negara tetangga dapat dicatat dalam sejarah kewilayahan Indonesia. Di antaranya, kesepakatan batas zona ekonomi eksklusif dengan Australia di Samudra Hindia, Laut Timor, hingga Laut Arafura
pada tahun 1998. Di satu sisi, dengan diakuinya konsep wawasan Nusantara, Indonesia mendapatkan banyak pertambahan wilayah laut. Di sisi lain, Indonesia oleh masyarakat internasional diwajibkan untuk menetapkan alur laut Kepulauan Indonesia atau disebut ALKI, di mana melalui alur laut Kepulauan Indonesia ini kapal-kapal asing dapat melewati laut wilayah Indonesia. Dalam kondisi tertentu, ketentuan UNCLOS memungkinkan batas landas kontinen di suatu negara pantai hingga melebihi 200 mil laut dari garis pangkalnya. Dengan memanfaatkan ketentuan ini, Indonesia kemudian melakukan submisi perluasan batas landas kontinen di luar 200 mil lautnya dengan menunjukkan bukti ilmiah berdasarkan kegiatan survei dan pemetaan yang dikoordinir oleh Baku Surtanal yang menjadi Badan Informasi Geospasial. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 2010, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-65 Republik Indonesia di New York, perjuangan putra-putri terbaik bangsa membuahkan hasil istimewa, yaitu berupa penambahan landas kontinen seluas 4.209 km persegi yang terletak di barat daya wilayah Aceh. Perjuangan setiap jengkal tanah air Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan dilakukan dengan mengangkat senjata. Dan perjuangan ini lebih fokus pada wilayah darat. Kemudian pada deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, perjuangan ini beralih kepada perjuangan dengan cara diplomasi. Dan perjuangan itu tidak berhenti sampai di situ. Kita dimungkinkan juga untuk memperluas wilayah kita yang di luar 200 mil laut dengan mensubmisi landas kontinen Indonesia. Dan kita punya beberapa potensi wilayah untuk dijadikan landas kontinen di luar 200 mil laut ini. Badan Informasi Geospasial mempunyai peran yang sangat penting tatkala NKRI ini sudah dipastikan batas-batasnya, maka koordinat-koordinat itu bisa ditentukan dengan secara akurat, sehingga di kemudian hari tidak lagi bisa diperselisihkan, bahkan oleh orang lain sekalipun. Sebuah persembahan dari Badan Informasi Geospasial untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.